Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jos Fernando dan saya adalah mahasiswa semester 7 Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen S1. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi manajemen strategi yang dimana Bapak Muhammad Musifik Salami adalah dosen pengampu saya dalam mata kuliah manajemen strategi semester 7. Di sini saya mengambil tema analisa lingkungan eksternal dengan judul pengaruh lingkungan eksternal pada perusahaan dengan studi kasus PT Aqua Golden Mississippi. Sebelum kita memasuki materi analisis lingkungan eksternal dan studi kasusnya, ada baiknya kita mengetahui hal-hal yang mendasari analisis lingkungan eksternal ini, yaitu lingkungan serta lingkungan eksternal. Lingkungan didefinisikan sebagai semua benda dan kondisi termasuk di dalamnya manusia dan aktivitasnya, yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan hidup dan jasad renik lainnya. Lalu lingkungan eksternal merupakan lingkungan yang berada di luar perusahaan yang dapat berpengaruh langsung terhadap prospek perusahaan yang di mana lingkungan eksternal bisa dikatakan sebagai komponen-komponen atau variabel lingkungan yang berada atau berasal dari luar organisasi atau perusahaan. Nah, berdasarkan pengertian tersebut, kita dapat mengetahui pengertian analisis lingkungan eksternal yang mencakup pemahaman berbagai faktor di luar perusahaan yang mengarah pada munculnya kesempatan bisnis atau bahkan ancaman bagi perusahaan. Di dalam analisis lingkungan eksternal, manajemen berupaya memilah permasalahan global yang dihadapi perusahaan dalam bentuk fungsi dan keterkaitan antar bagian. Terdapat 5 tujuan dalam analisis lingkungan eksternal. Yang pertama adalah mengetahui dan memprediksi mengenai situasi serta kondisi masa depan perusahaan. Yang kedua adalah mendapatkan informasi mengenai kompetitor, customer, serta stakeholder. Yang ketiga adalah mengidentifikasi peluang dan ancaman. Yang keempat adalah mengeksplor dan mengelola mengenai kekuatan dan kelemahan perusahaan. Dan yang terakhir adalah menjamin tercapainya keunggulan dalam bersaing. Selanjutnya terdapat proses analisis lingkungan eksternal, yang dimana terdapat 3 proses di dalamnya, yaitu yang pertama, pengumpulan informasi, yang kedua, merancang sistem informasi manajemen, dan yang ketiga adalah melakukan perkiraan. Oke, selanjutnya terdapat faktor-faktor lingkungan eksternal, di mana faktor lingkungan eksternal ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan makro, yang dimana kekuatan yang melingkupi dan berpengaruh secara langsung atau tidak langsung terhadap suatu perusahaan, serta lingkungan mikro, yang dimana disebut sebagai lingkungan industri atau lingkungan kompetitif. Pada lingkungan makronya sendiri terdapat 4 aspek di dalamnya, yaitu politik, sosial, ekonomi, dan teknologi. Politik merupakan cara dalam membagi dan mendapatkan kekuasaan, sedangkan sosial meliputi sikap, kebudayaan, demografi, dan struktur sosial. Lalu pada aspek ekonomi, faktor ekonomi sebuah negara tentu akan berdampak pada perusahaan. Dan pada aspek teknologi, perkembangan teknologi yang terjadi sebaiknya terus mendapatkan perhatian, sehingga perusahaan juga tidak akan ketinggalan dengan lainnya. Selanjutnya pada lingkungan mikro, yaitu terdiri dari pelaku yang dekat dengan perusahaan dan mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melayani pelanggannya seperti perusahaan, pemasok, perantara pemasaran, pasar pelanggan, pesaing, dan masyarakat. Di sini terdapat 5 kekuatan dalam lingkungan mikro, yaitu yang pertama adalah rintangan untuk masuk, perusahaan pesaing, kekuatan supplier atau pemasok, kekuatan pembeli, dan ancaman dari substitusi. Selanjutnya terdapat indikator lingkungan eksternal. Yang pertama adalah risiko masuknya pesaing potensial. Yang kedua, kekuatan tawar-menawar pemasok. Yang ketiga, kekuatan tawar-penawar para pembeli. Yang keempat, ancaman dari produk substitusi. Dan yang kelima adalah persaingan perusahaan yang ada. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam studi kasus PT Aqua Golden Mississippi. PT Aqua Golden Mississippi ini didirikan oleh Pak Tirto Utomo dan dengan berbagai sejarah di dalamnya. Yang pertama pada tahun 1973, PT Aqua Golden Mississippi ini akhirnya resmi didirikan dan menjadi pelopor perusahaan air minum dalam kemasan pertama di Indonesia. Lalu pada tahun 1998, akhirnya PT Aqua Golden Mississippi ini bergabung dengan grup Danone dan dijadikan sebagai pemegang saham minoritas. Lalu pada tahun 2001, akhirnya Danone meningkatkan kepemilikan saham grup Aqua mereka sehingga menjadikan mereka sebagai pemilik saham mayoritas. Dan terakhir pada tahun 2006, akhirnya PT Aqua Golden Mississippi ini memenangkan Best Brand. Di bawah bendera Danone Aqua, akhirnya Aqua mendapatkan lebih dari 1 juta titik distribusi yang dapat diakses oleh para pelanggan mereka. Selanjutnya saya akan membahas mengenai faktor lingkungan makro pada PT Aqua Golden Mississippi. Pada faktor politik, segala kebijakan akan diterapkan dan perusahaan berupaya untuk mengadaptasi aturan-aturan tersebut
dengan kegiatan baik produksi, distribusi, maupun hal lain yang ada pada PT Aqua Golden Mississippi. Selanjutnya pada faktor ekonomi, keadaan ekonomi akan memberikan pengaruh terhadap tinggi rendahnya permintaan terhadap produk yang diproduksi oleh PT Aqua Golden Mississippi. Keadaan ekonomi memberikan pengaruh terhadap mobilitas dan keadaan keuangan suatu negara. Selanjutnya pada faktor sosial, yaitu pengaruh terhadap bagaimana pola konsumsi masyarakat. Sehingga PT Aqua Golden Mississippi berupaya mengadaptasi setiap perbedaan aspek sosial yang beragam, khususnya pada wilayah jangkauan pemasaran pada PT Aqua Golden Mississippi. Dan yang terakhir adalah pada faktor teknologi, yaitu menjadikan teknologi sebagai wadah dan alat yang paling strategis guna mencapai tujuan perusahaan. Teknologi akan memberikan pengaruh terhadap efektivitas dan efisiensi kinerja serta penjualan pada PT Aqua Golden Mississippi. Selain lingkungan makro, terdapat juga faktor lingkungan mikro pada PT Aqua Golden Mississippi. Yang pertama adalah rintangan, yang kedua adalah perusahaan pesaing, yang ketiga adalah kekuatan pemasok, yang keempat adalah kekuatan pembeli, dan yang terakhir adalah ancaman. Di sini saya akan membahasnya satu-satu. Pada rintangan, produk yang dikeluarkan oleh PT Aqua Golden Mississippi merupakan produk yang menjadi market leader. Hal ini karena produk tersebut sudah dikenal dan memiliki brand awareness yang tinggi di masyarakat, sehingga hal ini akan berdampak pada sulitnya masuk ke dalam ruang lingkup produk yang sama, yaitu air dalam kemasan. Yang kedua adalah perusahaan pesaing. Saat ini, jumlah perusahaan industri air minum dalam kemasan di dalam negeri mencapai 700 unit dengan 2.000 merek. Dengan memegang 40% pasar ASEAN, di era masyarakat ekonomi ASEAN, Indonesia dapat menjadi produsen air minum dalam kemasan terbesar. Fakta ini menjelaskan bahwa tingkat pesaing bagi PT Aqua Golden Mississippi sangat tinggi. Namun tentu perusahaan telah menyiapkan strategi agar produk yang dikeluarkan oleh PT Aqua Golden Mississippi tetap menjadi leader market air minum dalam kemasan. Yang ketiga adalah kekuatan pemasok. PT Aqua Golden Mississippi telah memiliki lebih dari 1 juta titik distribusi berupa para supplier yang menjadi tombak bagi pengembangan pasar. Kekuatan inilah yang membantu PT Aqua Golden Mississippi mudah dijangkau oleh konsumen di berbagai penjuru. Lalu yang keempat adalah kekuatan pembeli. Pada tahun 2015, tercatat sudah 12,8 miliar liter air terjual pada konsumen. Nilai ini sangat tinggi dibandingkan perusahaan pesaing air minum dalam kemasan lainnya. Data tersebut membuktikan bahwa tingkat pembelian produk air minum dalam kemasan yang diproduksi oleh PT Aqua Golden Mississippi sangat kuat. Hal ini salah satunya karena brand of mind yang menjadi kekuatan untuk menarik pembeli. Dan yang terakhir adalah ancaman. Ancaman mengenai produk substitusi pada produk yang dikeluarkan oleh PT Aqua Golden Mississippi adalah ketika terdapat perusahaan pesaing yang menawarkan produk terhadap konsumen dengan pilihan produk yang berbeda, namun dapat memenuhi kebutuhan yang sama. Dalam hal ini, misalnya adalah produk teh pucuk harum. Produk ini bersaing berdasarkan nilai yang ditawarkan, yaitu air minum dalam kemasan, serta harganya tidak jauh berbeda dengan produknya milik PT Aqua Golden Mississippi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan adanya presentasi ini dapat menambah wawasan teman-teman sekalian mengenai analisis lingkungan eksternal serta studi kasusnya pada PT Aqua Golden Mississippi. Sampai jumpa.